warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita di dalam mata pelajaran Ulumul Quran, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran. Ya, sekarang siapa saja yang sudah hadir? Baru 2 orang. Iya, sepertinya Ustaz. Sudah 4 orang ya. Ya, kita lanjutkan saja. Bismillah. Lihat sekarang pada halaman 79. Silahkan dilihat halaman 79. Buka semuanya. Udah di chat teman-temannya yang lain? Suruh masuk. Bagi yang udah hadir dibuka kameranya. Gimana belajar daring, enak? Ya, kita lanjut langsung. Pada kesempatan kemarin kita telah membahas tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan sab'atul ahruf, ya, dengan 7 huruf, maksudnya 7 perbedaan lafaz yang mana maknanya sama. Dan yang rajih adalah bahwasanya lafaz-lafaznya berbeda akan tapi maknanya sama, ya. Tidak ada sedikit pun terganti-ganti antar makna. Nah, di sini ada contohnya, ya, yang mana pada Ibnu Mas'ud, ya, dikatakan bahwasanya di sini Ghafurur Rahima, kemudian di mushaf kita Sami'an Alima, ya. Kemudian lihat di sini halaman 79. Yang paling bawah itu lihat wa mithaluhu fi maji'il qira'atin nabawiyah bimisli hadhihi surah. Jadi di dalam sunnah, di dalam hadis ada beberapa riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran yang ada pada kita sekarang yaitu Rasmul Utsmani, Mushaf Utsmani, berbeda dengan mushaf-mushaf. Ada beberapa mushaf yang yang disampaikan kepada para sahabat, ya, karena sahabat mungkin mendengarnya dari Nabi begitu, jadi dia meriwayatkannya begitu. Jadi semua itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah fi khatimatin nur wa huwa ja'ilun usbu'aihi tahta ainaihi. Yaqul bikulli syai'in basirun." Ya. Ya, di sini pada akhir surat An-Nur, ya, Uqbah bin Amir seorang sahabat mendengar atau melihat Rasulullah SAW tatkala membaca itu dengan mengisyaratkan kedua tangannya dekat matanya, ya. Jadi ini penjelasan dari Nabi bahwasanya Allah benar-benar mempunyai mata, ya, benar-benar melihat, karena sambil membaca bikulli syai'in basir, terhadap segala sesuatu Allah Maha melihat.
Adapun pada mushaf kita, silahkan lihat pada surah An-Nur ayat 64 berbunyi bikulli syai'in alimun. Ya, jadi berbeda antara basir dan alim. Akan tapi maknanya sama ya, bahkan hampir sama, bahkan sama-sama mengetahui. Ya, itu dia beberapa riwayat yang menjelaskan perbedaannya. Ada juga di sini wa yazidul hadzal qaul quwwatan al-ma'tsur min qiraati jama'atin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa qiraah dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dari Abdurrahman bin Hatib dari Umar, ya, bahwasanya annahu shallal isya al-akhirata fastaftaha al-Imran. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat isya, maka beliau membuka bacaan beliau, maksudnya suratnya dimulai dari surat Al-Imran. Bacaannya Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyam. Ya, lihat di sini Al Hayyul Qayyam. Ya. Adapun yang ada di mushaf adalah Al Hayyul Qayyum. Ya. Ada perbedaan di sini, perbedaan huruf ya, ini dengan alif dan ini dengan waw. Akan tapi maknanya sama, yaitu Maha Kuat atau Maha Kuasa, yang hidup dan Maha Satu, ya, yang Maha Kuat. Al-Qayyum itu la jaufulah, yang tidak ada kelemahan di dalamnya. Maknanya sama. Kemudian lihat contoh yang kedua. Abdullah bin Umar, dari anaknya ini, anaknya Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata laqad tawaffallahu Umar. Jadi Umar telah meninggal, tinggal anaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa ma yaqra'u hadhil ayah allati zakarallahu fiha al-jumu'ah. Di dalam surat al-jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Ya. Kemudian yang terakhir famdu ila zikrillah. Ya, maka kita lihat di mushaf apa? Fas'au ila zikrillah. Ya. Akan tapi maknanya sama, famdu dan fas'au itu maksudnya bersegeralah kepada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya sama. Nah, kemudian yang ketiga dari Ibnu An Abi Razin, ya, Nabi Razin Mas'ud bin Malik Al-Asadi, ini seorang sahabat juga. Afan, seorang tabi'in ini. Ya, di dalam fi qiraah Abdullah, maksudnya di dalam qiraah Ibnu Mas'ud ada perbedaan dengan mushaf sekarang, ya. Bahkan qiraah Ibnu Mas'ud ini sangat banyak perbedaan dengan mushaf sekarang di dalam lafadznya, akan tapi maknanya sama. Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum kibalahu, ya. Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum kibalahu. Nah, ini adalah riwayat mushaf yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Akan tapi kita lihat di mushaf sekarang fawallu wujuhakum syatrah, ya. Maka menghadaplah hadapan atau muka kalian ke arah kiblah, maksudnya syatrah, ya, sama aja, ya, hanya lafadznya yang berbeda. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang diriwayatkan dari sahabat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an, mushaf itu diturunkan di atas 7 qiraah, yang mana semua lafadznya berbeda-beda akan tapi maknanya sama, ya. Adapun ada beberapa riwayat yang dhaif, ada juga yang riwayat-riwayat yang dhaif, ya. Riwayat-riwayat yang sebelumnya disebutkan ini itu sahih, ya. Akan tapi ada juga riwayat-riwayat yang dhaif, yang lemah perawinya,
diriwayatkan dari sahabat juga, akan tapi perawinya yang setelahnya itu ada yang lemah, maka tidak disebutkan. Paham semua? Ada berapa orang yang hadir? Ya, ini ada beberapa pendapat, yang pasti intinya perbedaan itu hanya perbedaan pada lafadz, bukan perbedaan pada makna. Dan perbedaan lafadz dia tidak menunjukkan pada bertolak belakang antara dua lafadz tersebut, akan tapi maknanya sama, artinya saling sama. Maksudnya maknanya tidak bertolak belakang, akan tapi sama. Nah, adapun pada intinya para sahabat berbeda-beda ya, qiraahnya sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, akan tapi pada zaman Utsman bin Affan nanti akan ditetapkan kepada mushaf Utsmani ya. Mushaf Utsmani atau Rasam Utsmani. Nah, maka ini ya yang menjadikan paduan utama, maksudnya menjadikan patokan untuk para sahabat. Maka mushaf-mushaf selain mushaf Utsmani ini nanti akan dibakar ya. Kenapa? Karena di sini ketika Utsman menjadi khalifah mengkhawatirkan adanya perpecahan ya, yang mengatakan bahwasanya qiraah dia yang benar, qiraah yang ini salah, dan itu ditakutkan oleh Utsman bin Affan, maka beliau menetapkan dengan satu qiraah saja, yaitu al-mushaf Utsmani, yang mushaf yang sekarang kita baca ini. Lihat di sini halaman 83. Wal maksud bihadzal mas'alah tatabayyanu kaunil Qur'an unzila ala sabati ahruf wa annaha jami'an Qur'anun anzalahu Allah taala ya. Intinya dari perbedaan-perbedaan ini ya, menetapkan bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan ala sabati ahruf ya. Jadi ada perbedaan. Jadi ada 7 perbedaan ya. Akan tapi maknanya sama dan semuanya itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin a'lam anna hadzal amra qabla al-mushafil Utsmani ya. Maka kita lihat di sini perbedaan-perbedaan ini itu yang diriwayatkan ini semuanya sebelum ditetapkan mushaf Utsmani pada zaman Utsman bin Affan. Fa inna tilkal ahruf kanat ma'rufan li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla dzalik. Wa ma ba'dahu fa inna an-nasa lam yabqa lahum tariqun litamyizi tilkal ahrufi illa bimiqdar allazi tadammanahu al-mushaf Utsmani. Ya. Adapun sebelum mushaf Utsmani, maka para sahabat membaca Quran dengan qiraah mereka masing-masing ya. Akan tapi setelah ditetapkan mushaf Utsmani, maka mereka tidak bisa kecuali membaca, maksudnya tidak bisa menjadi patokan kecuali apa yang terkandung di dalam mushaf Utsmani. Maksudnya di sini Utsman membakar atau mengumpulkan semua mushaf-mushaf selain mushaf Utsmani ya. Fama lam yakun fihi fahuwa hatta law sabata bihi al-isnadu fayajuzu alaihi min al-ihtimali ma yamna'ul qat'a bikaunihi la yazal Qur'an. Ya. Ya, adapun bisa juga perbedaan-perbedaan lafadz ini itu bukan perbedaan antara sabatu ahruf, akan tapi adalah nasikh dan mansukh ya. Bisa juga mansukh, bisa juga ini lafadz yang dimansukh, dinasakh. Nasakh ini udah belajar belum? Udah belajar nasakh? Nasakh mansukh, nasikh mansukh belum ya? Nanti akan dipelajari di pelajaran Ulumul Quran juga kalau kita sampai
Insyaallah kalau enggak di pelajaran usul fikih ya. Usul fikih maksud siapa? Imam Ahmad ya. Ya, itu nanti akan masuk ke nasikh mansukh. Ya, lihat sekarang halaman 84. Wa hadza, ya di sini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kana lahu mushafun katabahu li nafsihi mimma aqra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fihi ma laysa fi mushafil jama'ati min ikhtilafi al-ahrufi wa ziyadatil mansukh falau qabilna syai'a min dhalik wa sayyarnahu kal qur'ani alladzi fil masahifi faqad nudhifu ilal qur'ani ma nukhisat tilawatuhu ya. Ya di sini jadi Ubay bin Ka'ab ya, sebelum disebutkan Rasam Utsmani ini, sebelum dibuat Mushaf Utsmani ini, beliau juga membuat Al-Qur'an sendiri ya, yang dibacakan Nabi kepada beliau ya. Dan di dalamnya ada yang tidak ada pada mushaf kita yang sekarang ya. Di dalamnya ada lafaz-lafaz yang tidak ada pada mushaf kita sekarang ya, bisa itu dari perbedaan ahruf karena ada sabatul ahruf, bisa juga ada yang ditambah dengan mansukh. Jadi ayat mansukh itu ayat-ayat yang telah dihilangkan, yang tadinya diturunkan oleh Allah akan tapi sekarang dihilangkan. Itu maksudnya al-mansukh ya. Ketika kita menetapkan itu, maka kita akan membuat kita bingung atau bingung terhadap menetapkan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Maka di sini Utsman menetapkan hanya boleh memakai mushaf Utsmani ya, dan mushaf-mushaf selainnya tidak ya dipakai atau dibakar atau dibakar pada zaman Utsman bin Affan. Jadi perbedaan-perbedaan lafaz ini juga menunjukkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada nasakh. Jadi banyak orang juga orang-orang ahlul bid'ah yang mengingkari tentang nasakh. Nasakh ini adalah pergantian hukum di dalam Al-Qur'an ya. Yang pergantian hukum di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi ada yang mengatakan tidak ada pergantian itu, tapi yang paling rajih adalah, yang benar adalah manansakh min ayatin aw nunsiha ya. Nah, di situ Allah jelas-jelas menyebutkan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Nah, di sini Allah benar-benar menjelaskan atau menetapkan adanya nasakh di dalam Al-Qur'an. Jadi mushaf yang Utsmani ini dia telah maktuun bihi, telah jelas benar-benar diriwayatkan oleh Nabi, maksudnya mansukhnya telah terhapus semua ya. Jadi nanti ketika kita belajar usul fikih ada ayat yang nasikh, ada ayat yang mansukh ya. Nah, jadi di dalam mushaf Utsmani ini semua ada ayat-ayat yang dimansuh, akan tapi ayatnya tidak dihilangkan di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa ayat-ayat yang mansuh dan dihilangkan dari Al-Qur'an. Nanti kita akan membahas tentang nasikh dan mansukh tersebut. Kemudian lihat pembahasan selanjutnya tentang al-muqaddimah as-saniyah, tentang hifdzul Quran. Ya, di sini maksudnya bukan menghafal Al-Qur'an ya. Hifdzul Quran maksudnya menjaga Al-Qur'an ya. Menjaga Al-Qur'an. Al-faslul awal jam'ul Quran, dengan apa? Menggabungkan Al-Qur'an, karena tadinya Al-Qur'an tidak tergabung dalam satu mushaf, dalam satu buku, akan tapi terpencar. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di
batu-batu yang lempengan-lempengan batu dan selainnya. Ya, ada yang hanya di hafalan para sahabat saja, ya. Nah, maka nanti akan dijam'ul Quran, digabungkan Al-Quran. Kemudian tartibul Quran, ya, tartibul Quran, penetapan surat apakah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, ya. Kenapa bisa Al-Baqarah sebelum Ali Imran dan setelahnya? Siapa yang mengurutkan itu? Gitu maksudnya, ya. Begitu juga ayat 1 2 3, siapa yang mengurutkan? Padahal turunnya Al-Qur'an tidak langsung satu surat, kan? Jadi nanti siapa yang mengurutkan itu? Yaitu nanti pada zaman Utsman bin Affan. Kemudian juga Rasam Utsmani, ya, penulisan Al-Quran terhadap penulisan Utsmani yang menetapkan hanya satu mushaf saja. Ya, kita lihat halaman 87. Al-Fasul awal Jam'ul Quran, ya. Fasul awal adalah Jam'ul Quran, maksudnya menggabungkan Al-Quran, maksudnya menggabungkan seluruh ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Tamkinul al-ummah min hifdzil Quran. Tamkinul ummah min hifdzil Quran. Ya, memungkinkan umat untuk menjaga Al-Quran, ya. Di sini lihat, hina qala al-musyrikuna fi ma dzakarahu Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun mustahzi'ina mutahakkimina bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam munkirina an yakuna ma ja'ahum bihi min indillah, raddallahu azza wa jalla alaihim biqoulihi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yaqulu na'am innahu tanziluna wa wahyuna wa huwa mahfuzun bihifdina laisa li ahadin alaihi sultanun bitagyirin au tabdilin au ziyadatin au naqsin. Lihat di sini, ya, ketika orang-orang musyrik, ya, menyebutkan bahwasanya ayat-ayat atau wahyu yang datang dari Nabi Muhammad adalah kalangan orang gila, ya, mereka menuduh Nabi sebagai orang gila, waliyazubillah. Di dalam ayat surat Al-Hijr, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun, ya. Wahai kamu yang wahai kamu yang datang dengan zikru, maka sesungguhnya kamu adalah orang gila. Ini perkataan orang-orang musyrik. Dia itu mustahziin, ya, atau meremehkan atau mencela, mutahakkimin, ya, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munkirin, ya, mengingkari bahwasanya yang datang kepada Nabi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah langsung membantah mereka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, ya. Jadi di sini menetapkan bahwasanya yang turun pada Nabi Muhammad benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaganya. Nah, di sini lihat syahidnya, ya, bahwasanya Allah akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat, ya. Nah, maka di sini Nabi berkata, yaqulu na'am, innahum, itu adalah turun sesuatu yang diturunkan dari langit dan diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan dijaga dengan penjagaan kita, laisa li ahadin wa huwa mahfuzun bihifdzina, maksudnya dari penjagaan Allah, ya, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa li ahadin alaihi sultan, maka tidak ada pada sesuatu pun kekuatan untuk mengganti-gantinya, ya, atau merubah-rubahnya atau menambah-nambahnya atau mengurang-uranginya. Lihat di sini kita, ya, alhamdulillah Al-Quran ini tidak bisa diganti-ganti oleh orang-orang kufar atau orang-orang Inggris Barat, orang-orang orientalis, ya, tidak bisa diganti. Karena ketika ada pergantian sedikit, maka itu langsung dicela atau divonis, ya,
vonis untuk dibunuh dan seterusnya. Itulah penjagaan Allah SWT, ya. Zaman dulu ada nabi yang pendusta, Musailamah al-Kadzab, yang mencoba untuk membuat satu surat dari Al-Quran. Maka dia jelas dituduh, maksudnya jelas divonis sebagai pendusta, karena lafaz-lafaz Al-Quran berbeda dengan lafaz-lafaz buatan manusia. Ini telah kita pelajari pada awal pembelajaran, ya, tentang mukjizat Al-Quran. Dan juga Al-Quran tidak bisa diganti-ganti, ya, tidak bisa ada penambahan dan pengurangan. Berbeda dengan hadis nanti ada orang-orang buat hadis palsu, ya. Akan tapi kalau Al-Quran itu dia mutawatir, tidak bisa diganti dan tidak bisa dirubah, ya. Tidak ada orang yang berani untuk mengubah lafaz Al-Quran, kecuali mereka beraninya mengubah makna dari Al-Quran. Contohnya maknanya istiwa jadi istaula, ya. Mereka tidak berani mengganti lafadznya, karena kalau mereka mengganti lafadz, mereka jelas dituduh manusia sebagai orang yang kafir kekal di neraka, ya. Akan tapi maka mereka mengganti maknanya saja, ya, untuk cari aman. Wal iyadzubillah. Sudah, Ustaz? Sedikit lagi, ya. Kemudian kita lanjutkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya. Jadi di sini kesimpulannya Al-Qur'an akan dijaga sampai nanti hari kiamat, ya. Nanti pada hari kiamat, sebelum terjadi hari kiamat, dekat-dekat hari kiamat, maka Al-Qur'an akan diangkat oleh Allah, ya. Dicabut, semua mushaf ini akan kosong, ya. Kemudian penghafal-penghafal Al-Qur'an akan lupa terhadap Al-Qur'an yang telah dihafalnya. Allah berfirman, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid, ya. Maka di sini Allah menafikan ada datangnya kebatilan dari Al-Qur'an, ya. Bahwasanya ada orang-orang yang memasukin sedikit-sedikit lafaz kebatilan dalam Al-Quran, itu Allah mengingkarinya. Maksudnya tidak akan ada datang kebatilan di dalam Al-Quran, karena itu benar-benar diturunkan dari Hakim Hamid, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala semata. Fanafa Rabbuna ta'ala anil Qur'an kulla batil, maka Allah mengingkari semua kebatilan masuk ke dalam Al-Quran. Fahafizahu min dzalik fima taqaddamahu fima huwa biqauli syahirin wala majnun. Maka Allah menjaganya, ya, dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan penyihir dan majnun, orang gila, ya, dan juga penyair dan seterusnya, ya. Ini dia yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah benar-benar turun dari Allah SWT, ya. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Adapun setelahnya tentang hifdzul Al-Qur'an ini, tentang jam'ul Qur'an ini, ya, tidak bisa kita jelaskan sekarang. Insyaallah minggu depan kita jelaskan secara menyeluruh, ya. Untuk sekarang sampai pada sampai pada halaman 87 saja, ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.